Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman. Berikut kami akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami dengan judul Struktur dan Morfologi Virus Patogen Tumbuhan. Berikut adalah anggota kelompok kami, teman-teman bisa melihat pada slide tersebut. Yang pertama kita akan berbicara tentang apa itu virus. Virus merupakan unit biologi parasit obligat dan bersifat patogen. Infeksi virus terhadap makhluk hidup, diantaranya tumbuhan, hewan, bahkan manusia menimbulkan masalah yang sangat serius. Selain menimbulkan penyakit, bahkan kematian terhadap makhluk hidup. Dampak yang ditimbulkan juga beraneka ragam. Yang berikut kita akan berbicara tentang karakteristik virus. Yang pertama, virus bukan seperti mikroorganisme uniseluler pada umumnya, yang meliputi bakteri, parasit, protozoa, jamur, dan mikroplasma. Yang kedua, virus memiliki karakteristik yang unik. Virus tidak memiliki organel fungsional seperti mitokondria, Golgi, kloroplas, dan retikulum endoplasma. Oleh sebab itu, virus bergantung kepada sel inang untuk memproduksi energi, melakukan replikasi atau mengadakan diri, dan mensintesis makromolekul. Virus mengandung salah satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, atau tidak mungkin mengandung dua-duanya, dan berbeda dari mikroorganisme lain. Yang berikut teman-teman bisa melihat pada tabel berikut perbedaan karakteristik mikroorganisme uniseluler dengan virus. Berikut kita akan melihat mengenai struktur virus. Untuk pertama, struktur virus adalah tentang struktur partikel virus, di mana struktur konvensional virus terdiri dari inti yang mengandung asam nukleat, yaitu bisa RNA atau DNA dengan jumlahnya itu bervariasi. Nah, asam nukleat ini dikelilingi oleh kerangka protein yang disebut kapsid. Habis itu, asam nukleat dan kapsid ini sama-sama disebut dengan nukleokapsid, yang mana diselubungi oleh suatu membran. Dan membran ini terdiri dari protein spesifik, lemak atau lipid, dan karbohidrat. Keseluruhan struktur virus terdiri dari genom, kapsid, dan selubung akan membentuk partikel virus yang baru yang akan disebut dengan viron. Bisa dilihat pada gambar dalam PPT ini, di mana bagian luar dari virion ini terdiri dari protein yang berinteraksi terhadap protein tertentu pada permukaan sel, di mana replikasi virus terjadi dengan menginfeksi sel inang. Berikut adalah genom virus, di mana inti asam nukleat atau genom pada virus berisi materi genetik, yaitu DNA atau RNA, di mana jenis materi genetik virus merupakan salah satu faktor paling penting dalam mengklasifikasikan virus. Virus dengan materi genetik DNA itu memanfaatkan sel yang terinfeksi sebagai situs replikasi genom. Kalau virus yang menggunakan RNA itu sebagai materi genetik memiliki rancangan berbagai cara untuk mereplikasi material genetik tersebut. Hal ini disebabkan karena sel tidak memiliki sistem kompleks atau cara untuk mereplikasi RNA secara langsung. Yang ketiga adalah kapsid virus, di mana kapsid ini memiliki struktur yang kompleks dan terbuat dari beberapa subunit protein identik yang sering disebut kapsomer, di mana kapsid ini berfungsi sebagai kerangka protein, di mana genom virus yang secara struktural labil dapat dijaga kestabilannya terhadap lingkungan. Inilah gambar dari kapsid virus. Berdasarkan struktur parameter kapsomer virus, bentuk virus memiliki dua jenis bentuk, yaitu helix dan icosahedron. Helix atau helikal merupakan bentuk dari perpaduan kapsid dan asam nukleat yang berbentuk helix atau sering disebut nukleoprotein. Perpaduan dari keduanya dapat menghasilkan bentuk yang kaku atau fleksibel, tergantung dari sifat protein kapsid itu sendiri. Icosahedron atau icosahedral adalah kapsomer berbentuk struktur padat teratur yang membungkus genom virus. Yang keempat adalah selubung virus atau envelope virus, di mana selubung ini terbuat dari lipid bilayer yang diturunkan dari sel, di mana virus bereplikasi, dan dari hasil pengkodian protein membran virus. Yang berikut kita masuk pada morfologi virus. Berdasarkan bentuknya, virus diklasifikasi menjadi 4, yaitu berserabut atau berserat, isometrik atau icosahedral, berselubung, serta berkepala dan berekor. Virus yang termasuk golongan berserabut umumnya adalah virus yang menyerang tanaman seperti TMV, tobacco mosaic virus,
Isometric virus merupakan virus yang mempunyai bentuk bulat, kasar, yang di dalamnya termasuk virus polio, virus herpes, dan adenovirus. Virus yang berselubung merupakan virus yang mempunyai membran mengelilingi kapsid. Yang termaksud ke dalamnya adalah virus HIV, virus influenza, virus SARS, SARS-CoV, COVID. Golongan virus berkepala dan berekor, head and tail, adalah jenis virus yang bagian kepalanya mirip jenis icosahedral dengan bagian ekornya mirip dengan golongan virus berserabut. Jenis virus ini biasanya menginfeksi bakteri yang dikenal dengan bakteriofag. Oke teman-teman dan ibu, inilah hasil presentasi kami. Semoga kiranya presentasi kami ini boleh berkenan, dan juga jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.